Amankan 40. Oke, Selena langsung dihilangkan sementara itu untuk EVOS. Siapa lagi yang akan mereka hilangkan karena pool hero dari Onyx sendiri cukup besar ya. Banyak sekali yang bisa mereka gunakan. Tapi untuk anti-match, Khalid kayaknya harus segera dihilangkan. Mungkin yang pertama adalah Yuzong. Berbahaya kalau anti-match mendapatkan Khalid. Yes, DJ Khalid kalau diamankan sama Onyx Esports ini akan menjadi disaster atau bencana bisa dibilang ya. Karena bukan hanya hero-nya yang kuat, tapi hero high mechanical dari playernya tersendiri itu yang membuat tidak bisa tidak bisa di head to head dengan gampang. Iya benar Bapak. Tapi sejauh ini juga mereka masih berpikir belum ada yang terlihat juga. Tapi kalau menurut gua di saat Onyx sekarang mendapatkan first pick-nya, apalagi mereka mempunyai seorang Selena yang sangat kuat anti-match. Hero apapun yang diberikan kepada dia itu sangat kuat. Tapi sekarang di saat ada Khalid, semakin kuat lagi kekuatan. Dan ternyata Yi San-shin, Khalid terbuka. Akankah langsung diambil untuk first pick? Dan ternyata benar, langsung diambil Khalidnya tanpa berlama-lama. Yes, bener banget. Dan tadi ada yang DM. Apa tuh? Bang Oji! Oi, Nih. apa DM-nya coba? Bang Oji, masih gue pantau ya dari Alpha S14. Oji, Yi Sun-shin, bukan Yu Sin-shin, day 1. Dia sampai day selanjutnya dia bagi ikutin gue. Oke, berarti harus tetap Yu Sin-shin. Oke, Yu Sin-shin. Ya. Saya anaknya berpegang teguh tapi Roger dan juga Smeralda udah diamankan kali ini oleh tim EVOS Legends. Ini bakal berbahaya banget tandanya. Suns masih memiliki kesempatan untuk bermain Harit. Tapi untuk bermain Harit susah, ada Smeralda. Oke, kemarin Suns pernah menggunakan Link, tapi di saat dia menggunakan Link dia melakukan kekalahan. Iya, apakah Link hari ini akan diambil? Atau Lancelot? Atau Lancelot juga masih ada. Benar banget. Oke, masih banyak pilihan lain untuk dikorin, tapi Drian langsung aja dengan Parsyanya, ampun. Wise banget. Ampun Bang, Drian dengan Parsyanya sakit parah Bang. Masalahnya bukan sakit parah, tapi ini wise banget pilihan yang tepat. Ya. Dan Rasi pun akan menggunakan Kufra yang akan menjaga pergerakan dari para pemain tim Onyx Esports di arah frontline. Oke, udah ada Kufra juga yang berhasil diamankan. Sementara itu satu hero terakhir untuk tiga hero pertama yang akan diambil. Siapa lagi akan dulu. Mereka udah memiliki satu samping. Sementara itu Roger juga akan menjadi core-nya nanti. Tamus. Atlas terbuka loh. Tamus. Atlas terbuka, Atlas bisa diambil. Popol bisa main Popol, Baju jago main Popol. Bisa diambil. Hilda ada, dia nggak terlalu tank nih kayaknya. Tamus. Survei. Membuktikan. Apakah kalau Atlas ini benar 40 Tamus? push up, kalau misalnya salah 40 juga push up. Oke, di gua semuanya berarti ya. Wow, Tamus kah? Woi, Tamus. Berarti yang push up nih. Deng. Aduh, gua tuh nggak bisa serius-serius. Hah? Hah? Oh iya, kenapa jadi lagu wedding ya? Gue juga nggak boleh serius-serius, nggak boleh. Oji nggak boleh terlihat terlalu pintar, bahaya di sini ya. Oke, tapi kali ini kita lihat Onyx Esports. Mereka kurang dari side lane dan juga hyper carry, sedangkan EVOS Legends harus mengamankan satu buah side lane yang cukup kuat. Side lane cukup kuat, Hilda bisa, kalau dia nggak mau main Hilda bisa mainin bate healernya. Tapi Baxia juga masih terbuka dan masih bisa diambil. Itu pakai alis, Boots pakai alis. Boots itu pakai alis berbahaya banget, ya kan? Dan juga, oke. Sementara itu mereka masih berpikir keras juga, belum ada yang terlihat. Kimi langsung dihilangkan. Wow, Kimi ya, memperkecil pool hero dari Sun. Serius, ini benar-benar diperkecil banget. Bukan masalah memperkecil, kenapa ketika dia ban Kimi, para pemain tim Onyx Esports tertawa? Agak tertawa ya. Nah masalahnya, agak keceleatan kan Hilda kan, bener kan? Gue udah bilang nih, kalau Hilda nggak bakal bisa dimainin, berarti tandanya Bajan bakal bisa main Polpa. Polpa kah? Popolain Kupa harusnya bisa main dia. Dan Baxia juga kebuka. Onyx tadi kayaknya ini deh. Dia nebar perangkap untuk Kimi dan Kiminya diambil sama EVOS Legends. Tapi ini Pak, ini ada Parsha dan Baxia terbuka sejauh ini. Bisa aja diambil Baxia sekarang, langsung nabrak ke bagian tengah juga. Gue sih Polpa. Atau Polpa? Polpa. Percaya sama gue. Polpa. Popolain Kupa. Apakah Oji akan benar lagi? Benar dua kali dalam lagi. kedua kali ini, Sobat Imo TV, kita lihat. Woi, benar lagi. Bukan main Bapak Oji. Oke. Nah ini nih Pak, kalau misalnya dia pakai hyper carry Rafaela susah juga. Alis bakal dipakai Boots. Kalau nge-pick Alis sudah pasti itu, gue udah pikir tuh Boots tuh Alis, Tamus, tuh kuat banget dia tuh pakai itu tuh.
Memang hero-hero bisa dibilang salah satu hero andalan itu kan, Alis udah bilang. Suns kemana arah pergi ini? Penasaran Suns, kita nih. Cloud masih kebuka. Cloud bisa. Cloud Daripada Linggo, Cloud sih. Kita lihat. Masih berpikir Cloud terbuka. Kalau nggak Cloud, kalau dia berani Harit. Pokoknya kalau nggak Cloud, Harit. Wow, ada 3 magical damage Harit yang kan? bisa diambil ya. Ada 3 magical damage. Oji berbicara. Diam aja, bos. Bos? Ya udah, Mantap nggak gue? berarti ini gue diem aja. Jangan sendirian ya. Jangan bos. Tapi gimana? Bagus. Ini Satu lagi. Hoki sebulan dipakai hari ini nih. Iya, hoki 2 tahun. Ini pakainya dia harusnya kalau misalnya dia mau coba pakai Valir is okay. Cuma way better dia ambil Chang'e. Way better dia ambil Chang'e. Iya, udah enak banget sih. Dia Chang'e udah. Daripada dia Valir bisa tapi bisa ngeberhentiin Harit. Tapi way better ya. Itu dia ambil Chang'e, kita bakal lihat kali ini. Nah, Harit juga membutuhkan banget blue buff, tapi setidaknya dengan ada Chang'e, mereka bisa melakukan sebuah serangan lagi untuk mendapatkan blue buff dengan Meteor Shower. Chang'e ada sebuah pilihan yang tepat untuk bisa nyolong langsung, Cecil. tapi ternyata Cecil kah? Wise, bagus. Cecil? Cecil adalah pilihan yang tepat, tapi memang minusnya 1. Kalau di dive sama Suns, Susah Pak, ini meninggoy mahoy. Sky ability-nya nggak ada masalahnya, tapi setidaknya Sanguine Claw-nya bisa menjadi sebuah sebuah hal yang bisa menjauhkan hero-hero lawan dari tubuh Cecilion. Dan ini dia 5 hero dari masing-masing tim antara EVOS Legend dan juga Onyx Esports. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan pertama di game yang pertama di match yang kedua? 5 hero udah diamankan. Masing-masing akan memerlukan poin untuk bisa naik ke puncak dari klasmen, dan seluruhnya itu bisa kita lihat sama-sama. Teman-teman udah menunjukkan masing-masing gadgetnya dan untuk masing-masing hero-nya. Rasi dengan Kufra, lalu Goods dengan Elis, Drian dengan Parsha, Anti-Mag, Khalid, dan juga Suns dengan Harit. Alright, dan kali ini ingat, Harit dari seorang Suns pernah team fight di arah mid lane dan hampir tumbang, tapi malah bisa ngebalikan keadaan. Dan untuk para pemain dari tim EVOS Legends, mereka harus berhati-hati. Suns benar-benar mengerikan, dan tentunya kali ini Onyx Esports habis berhasil mendapatkan kemenangan di Royal Derby. Tapi apakah kali ini mereka bakal mampu menumbangkan sang EVOS Legends? Dan tentunya buat Sobat Mobile Legends, jangan lupa di like, komen juga sekarang, di share semua ya. Yoi mamen, langsung aja di like, di share, juga diberitahukan kepada seluruh teman-teman dari masing-masing komunitas pecinta dua tim ini ya. Bener banget, karena kita di 50.000 like kita bakal bot habis-habisan buat kalian. Habis-habisan Pak, sampai encok ini. Tapi kali ini di arah top lane anti-match bakal terganggu sekali pergerakan dan berhasil mengcutting 1 kali. Tapi ternyata ada invasi alien. Ada invasi alien Tahu langsung kenapa? nyerang ke Land of Dawn. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kan Onyx lagi tinggi banget di langit. Tinggi di langit. Iya. Langit deket sama bulan nggak? Deket. Sama planet Mars? Jauhan. Nah, tapi di langit juga nggak? Langit. Nah, itu invasi alien. Hah? Iya, makanya coachnya Mars. Jadi para penonton dari Mars pengen nonton pertandingan Onyx. Oh, jadi lagi transmigrasi nih Lagi transmigrasi ke bumi. ke bumi, tapi sinyalnya jelek, jadi itu dia. Lewat pintu masuk mana itu? Merak kah? Enggak, Mana? Tanjung Priok. Wah. Tanjung Priok. Iya. Tidak masalah. Iya, jadi itu ya, jadi ada biasalah invasi-invasi alien, dan kali ini kalau mereka udah megang HP lagi berarti udah mulai. Udah Iya. mulai lagi nih. Kalau mereka udah pegang HP udah mulai tandanya, kita lihat ya. Dalam hitungan 3, 2, 2 terus aja 2 sampai 1. Semuanya udah megang, semuanya masih. Karena bisa dibilang ini Wan agak kinclong juga ya. Ini Rexy kedinginan banget ya. Tuh selimut MPL Pak, sampai sekarang belum ada Pak. nggak dapet. Tahu nggak? Kata Koderen udahlah nggak usah gitu. Ih parah banget Parah Koderen, banget memang sih. Koderen Ya udahlah, bener-bener kita langsung ya. masuk aja ke game aja lah daripada kita gibahin si Pak produser ini ya. Kita langsung aja di mana Little Wonder bakal coba dipaksa didapatkan oleh Suns. Dapat oleh Suns kali ini langsung ke arah blue buff yang dimiliki oleh para pemain tim Onyx Esports, dan di arah bottom lane EVOS Legends masih 1-by-1 situation antara Alice dan juga Esmeralda, dan kalian bisa nonton MPL bareng sama Gami, Baby Shark, Lord Angsa, dan juga Papi Marsha. Papi Marsha Gami ya sih lucu
Setuju banget, tapi untuk saat ini Rasi benar-benar mencoba untuk zoning memberikan jarak kepada player-playernya ataupun kepada rekan-rekannya untuk bisa melakukan welcome. Sementara itu Rasi di atas kepalanya ada Babang. Lemon kah tadi ya? Iya, of course ya kan. Biasa aja. Lemon, Udil tuh pasti udah benar-benar menjadi salah satu simbol taunting-taunting di MPL lah Pak intinya. Udil Lemon tuh udah menjadi simbolnya, harus punya stiker itu dan itu adalah yang membuat mereka jadi percaya diri tapi bakal coba dipaksa sepertinya rotasinya bakal terganggu permainan dari Suns menuju ke arah top lane. Ya. Mengeluarkan satu buah Chrono Dance, apakah bakal coba dipaksa karena Suns sudah level 4 tapi ternyata enggak, anti-match sedangkan One di arah bottom lane lebih perkasa dibanding seorang Boots ya. Benar banget, dengan Esmeraldanya udah level 4, cupping minion begitu jauh sampai dengan ke inner turret yang dimiliki oleh Elise. Itu di bagian atas anti-match tapi di bagian tengah udah ada Sanguine Cloud dan juga Bad Impact tadi dikeluarkan, hampir aja Rasi keculik. Hampir saja Rasi keculik tapi mereka bakal mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Kali ini lihat DJ Khalid apakah on the floor di arah top lane bersama dengan seorang Tamus. Pendragon benar-benar membuat pressure yang cukup besar tapi Inferno sudah dipakai oleh seorang Pendragon dan Quicksand pun telah dikeluarkan dari seorang anti-match. Yes. Bisa Quicksand tadi dideketin kayak gitu. Lu ngapain lu ngedep-ngedep di sini? Iya bro, udah gitu dalam suara PNST ke arah belakang dari seorang Drian membuat seorang Suns masih bisa bertahan tapi reaksi satu hit terakhir dan first blood didapatkan oleh seorang One. One kali ini berhasil menumbangkan seorang Suns di arah mid lane sedangkan Pendragon masih coba maksa anti-match dan ternyata tidak berhasil. Sanguine Cloud-nya menancap ke dada seorang anti-match. Benar sekali, tapi Suns kali ini untuk menit-menit pertama first blood-nya hadir dari tubuh Suns loh. Jarang sekali. Wow, jarang sekali, tapi di tiap dia mati di awal-awal kadang kekalahan mengikuti loh. Betul banget, dari persentase yang dimiliki. Biasanya kalau Suns terpressure di early game, permainan dari Onyx Esports bakal lebih hard game. Iya. Tapi kalau misalnya Suns malah dapetin 2 poin di awal, itu mereka bakal nge-zoning play musuhnya. Itu dia masalahnya, dan sekarang kita lihat aja udah ada 1 poin berhasil diambil. Lycan Pons-nya juga dari Rex langsung mengambil minion yang ada di bagian tengah. Berubah lagi menjadi manusia, melakukan farmingan karena red buff-nya ada. Dan tapi kali ini lihat para pemain tim Onyx Esports dia pinter banget. Dia udah ngezoning 4 orang kali ini untuk mendapatkan 1 buah turtle. Bajannya bakal coba dipaksa. Kali ini ternyata nggak ada yang mendekatan dengan turtle-nya yang harus diamankan oleh Suns dengan cukup gampang. Suns berhasil mendapatkan 1 buah turtle-nya walaupun dia harus terpikul tapi dia bayarkan utangnya dengan ada turtle kali ini Pak Pulo. Iya, tapi udah ada huruf P lagi itu ya. Nah, Semerald dapatnya dari EVOS. Ada dari EVOS. Iya, EVOS. Dari Semerald dapatnya dari EVOS, tandanya kali ini sang macan putih harus benar-benar bersabar. Dan juga sang landak juga harus bersabar karena lihat dari CCTV-nya aja nge-freeze gitu ya. Iya, jadi benar-benar ada sedikit masalah koneksi berarti di sana. Benar banget. Jadi kita harus support terus para EVOS Flames juga tunjukkan kekompakan kalian karena aku bakal ngecek udah berapa like-nya? Udah berapa lagi, Bang? 38.000 dan yang nonton udah 100.000. Wey! Cepet kali. Yang nonton berapa, Bang? 100.000. Ya ilah, ya, Bang. Jangankan 50.000, Bang. 75.000 tembus itu mah, Bang. Kita lihat dulu lah apakah 50.000 tembus. Karena kalau misalnya Sonic dan juga EVOS Flames benar-benar kompak nih ya. Iya. 50.000 EZ, bro. Coba buktiin. EZ banget, buktiin Bang. Aja. Aku orangnya tuh laki-laki yang butuh pembuktian. Wah, laki-laki yang butuh pembuktian, Bang. Ya bener, Bang. Sama, Bang. Kita juga laki-laki yang harus memberikan pembuktian juga kepada orang lain. Nah, Bang, itu dia. Jadi buat kalian semua, para Sobat Onyx, para EVOS Fans. Wow. Wah, ini kenapa banyak yang nge-tag gua? Coach by Fauzian Skar. S3 Penerawang. Waduh. Wah. Jangan, bro. Ini cukup, ya hoki saya ya untuk 2 tahun ke depan saya pakai untuk nebak hari ini. Bukan saya yang jago menebak dan saya penerawang dan coach ya, bukan. S3 penerawang. S3 penerawang gak tuh, baru kali ini gue dibilang S3 penerawang. Masalah tebakannya bener semua deh tadi ya? Tadi bener 2, Pak. Nanti di game kedua kita lihat apakah benar lagi atau tidak. Kalau nanti di game kedua bener lagi, lu mau pakai hoki yang mana lagi, Ji? Yang tadi kan udah hoki setahun. Kalau game 2 hoki mana? Kalau game 2 bener lagi berarti hoki adek gue pinjem. Atau nggak hokinya KB lah. Itu Profesor KB. Jangankan nebak hero. Hero-nya gerak ke kanan dia bener nebak ya bro. Keren kali lah Bapak Prof. Popol misalnya, kupanya mau ke toilet, KB tahu. Wah, bisa jangan gitu macam-macam loh. Jangan macam-macam kalau sama profesor kita itu. Makanya gue berikan gelar profesor untuk dia. Tapi pernah nggak sih sekali-kali Popol salah bawa gitu, yang dibawa dia Dexter? Ya. Kalau misalnya itu kasihan
Si Cloud Cloud-nya. sama Kupa. Kagak digendong dong. Ya, aduh, kagak info aja info. Cloud-nya sama Kupa. Aduh, Dexternya sama Popol. Kayaknya salah majikan Tapi kita nih. tapi. Apa. Melihat anti Mage megang tangan di pipi, tandanya agak sedikit keresahan di situ. Berpikir. Saya nih orang yang bisa ngebaca mimik muka. Wih, apalagi yang bisa Bapak baca? Saya bisa baca hidup Bapak, saya tahu. Wah, seram juga ini saya. Dan saya bisa baca di mana ekspresinya lagi seneng atau sedih. Nah, kalau kayak gini nih. Untuk Rasi Pak gimana Pak? Atau Rasi, nggak kelihatan mukanya. Oh iya, maaf Pak, kan nanya Pak. Kalau Rasi nengok ke sini saya bisa baca. Berarti Sans bisa dong? Sans saya bisa baca. Tuh, lihat tuh, kelihatan sedikit tuh. Dia di situ lagi memikirkan. Nah, coba kita Rasi. Rasi masih cukup tenang bisa dibilang. Tapi dia agak sedikit worry doang. Deg-degan. Worry. Beda sama Anti-Match. Anti-Match sudah cemas sekali nih dari segi mukanya. Sedangkan dari Sans, dia sebenarnya lebih ke arah merasa bersalah tadi berhasil first blood didapatkan dia, tapi dia mencoba relax. Nah, hebatnya dari Sans nih kayaknya dari mukanya dia mencoba relax membalikan reset moodnya. Wah, makanya dia kayak gini tadi. Itu namanya inhale exhale. Wih, inhale exhale, menarik nafas dalam lalu mengeluarkan lagi gitu Pak ya. 5 detik itu buang lagi. 5 menit dong. 5 menit Pak, wah langsung kentut Pak sama pingsan. Bukan ya. Nah, kalau Drian, Boots nih, Drian sama Boots yang paling tenang atau relax. Rasi sebenarnya di balik senyumnya dia itu dia ada sedikit worry. Nah, tuh kalau Sans dia lagi mereset kembali. Masih menunggu. Oke, Drian sama Boots. Nah, kita lihat dari EVOS ya. EVOS. Bentar. Dari reaksi Bajan nggak? Bajan paling tenang di sini. Rek, dia lagi mikir banget harus kemana. Sedangkan untuk reaksi, bentar ya kita lihat. Reaksi itu nggak terlalu kelihatan mukanya, bentar ya. Oke, Rek masih terbengong-bengong aja tuh Pak. Pendragon cemas. Wan lebih cemas lagi kayaknya. Wan lebih cemas. Enggak, Wan lagi enak aja, palanya lagi adem Pak. Wan lagi cemas. Tethering kah? Wan lagi cemas kali ini. Pendragon paling cemas. Ya bisa dibilang Bajan di sini yang paling tenang. Kalau misalnya di Onyx ada 2 orang antara Boots dan juga Drian, di sini Bajan yang paling tenang. Oke, udah memegang handphone masing-masing lagi nih sepertinya ya. Yes, benar banget. Akankah kita akan terbang menuju ke Land of Dawn? Dan benar saja, ini dia kita lanjutkan pertandingan. Oke, dan itu adalah tadi prediksi dari Mimik Muka yang sudah Mimik Muka ya? Yes, benar banget. Tapi kita bakal langsung balik ke Land of Dawn. Kali ini tentu saja Boots masih di arah bottom lane dan Rek lebih fokus untuk mendapatkan 1 buah turret, tapi ternyata nggak berhasil. Sedangkan Wan berhasil menggoceng 1 buah tyrant defense dari seorang Rasi. Iya benar banget, Raptor Macet pun udah diamankan oleh Rek di level 7-nya. Ada 1 gold buff yang bisa diambil tapi malah reset, tapi untungnya ada retri yang dibawa oleh Sans. Ya sebenarnya bukan hanya itu aja, para pemain dari tim EVOS Legends mereka memimpin 1.000 gold. 1.000 Pak, 1.000 Pak. Oh iya, salah nggak? Enggak salah. Tapi Pendragon bakal coba untuk memasakkan dengan adanya 1 buah monster side. Langsung ada Bad Fist kali ini dan Anti-Match masih ngedep di depan sana. Mencoba digaruh, Sangin ke One Last Hit dan Drian telat sedikit untuk mengusir para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi reaksi One Last Hit dan di arah bottom lane. Masih ada Tyrant Defense dan Tyrant Red menumbangkan seorang One. 1 untuk 1. Benar banget, bertukar aja sebuah serangan yang bisa dibilang mirror aja, tapi untuk sekarang Roger REKT berarti. REKT. One-nya tumbang lagi. Benar. Kita lihat ternyata masih coba dilanjutkan, sepertinya ada sedikit ini ya. Seperti masih dilanjutkan aja. Ini kebijakan. Kita bakal langsung nge-cash lagi dan Anti-Match di arah top lane. Bakal coba diusir kali ini, langsung ada Rasi. Tapi RKT harus mundur. Ada Bad Fist mengusir mundur para pemain dari tim Onyx Esports di arah top lane. Dan ternyata Pendragon masih berhasil nge-ban para pemain dari tim Onyx Esports. Dan Feather Airstrike-nya gak berhasil menumbangkan para pemain dari tim EVOS Legends di arah top lane. Benar banget, Pendragon masih berhasil selama ada pertandingan masih dilanjutkan aja. Udah ada red buff, blue buff yang diambil oleh San. Cukup kenyang dia di awal-awal walaupun belum ada poin kill yang dihasilkan. Tapi untuk EVOS mereka berhasil merontokkan dua turret ataupun 1 lane di dalam top lane dari Onyx ya. Ada inner turret ataupun outer turretnya yang udah hilang. Dan juga sekarang peperangan terjadi di area mid lane sepertinya. Tapi sebelumnya mereka lebih memilih untuk mundur dulu. Zaman Force udah dikeluarkan, ada gigitan dari Kupa. Tapi sejauh ini belum ada big fight atau tapi bukan hanya itu aja, Turtle berhasil diamankan oleh seorang Sans dengan retributionnya. Bakal coba dipaksa dan Boots lihat di arah belakang sana EVOS Legends harus bubar jalan gerak dan Bajan One Last Hit coba diamankan oleh seorang Boots dan Bajan harus ditumpangi oleh seorang Sans.
Suns kali ini cukup perkasa di arah mid lane. Walaupun poin kill yang didapatkan baru 1. Tapi dengan Ronaldo Synchrovision dan lihat Rexy one last hit di tumbangan Ereka tinggal seberbuat banyak. Kali ini bakal terjadi wipe out untuk tim EVOS Legends. Dan EVOS Legends terkena wipe out di menit yang ke-6. Oh my god, ini bencana. Ini bencana untuk EVOS di mana mereka juga udah berhasil di wipe up di menit 6:45 detik. Berawal dari Turtle, lalu berlanjut peperangan sampai dengan ke tengah. 3 orang mendadak hilang dengan begitu cepat. Bajan menjadi salah satu orang yang bisa menahan pergerakan tadi dari Suns sebelum menangkap Rexy yang hampir sampai ke arah base-nya. Benar banget, ini bakal menjadi hard game untuk tim EVOS Legends sepertinya. Karena mereka terwipe out di menit-menit awal, belum memasuki mid game. Ya bisa dibilang ini bakal coba dipaksa untuk mendapatkan satu buah blue buff dari para pemain dari tim EVOS Legends dan ditinggalkan yang kecilnya supaya timbul laginya di menit yang selanjutnya. Dan oh my god, terjadi. para pemain EVOS Legends mereka lebih memilih untuk berada di base, sedangkan teammates bakal coba untuk fokus. Dan EVOS Legends tidak ada yang bergerak sama sekali di arah base, dan Rian bakal fokus ke arah mid lane. Sepertinya para pemain dari tim Onyx Esports kali ini teammates bakal coba untuk mendapatkan kill kedua dari tim EVOS Legends. Iya, apa yang terjadi sementara itu untuk lane-nya segera dihabisin oleh anti-match dan juga lane lain langsung dikuasai juga oleh anak-anak Onyx. Drian kali ini John juga Rasi langsung aja memberikan damage ke arah base Tara. Oke, udah dan diserang. sepertinya langsung masuk ke arah base. Apakah ini akan menjadi pertandingan yang cukup cepat di bawah menit ke-10? Peter Estek tanpa bergerak sama sekali pemain EVOS Legends. Oh my god, what happened? I don't know. Ya ampun, dan para pemain dari tim Onyx Esports berhasil mendapatkan poin yang pertama. Iya, Onyx Esports berhasil mendapatkan kemenangan pertama.